Selamat datang di Kisah di Ujung Malam. Rumah kecil untuk orang-orang yang malam ini belum bisa memejamkan mata. Tarik selimutmu sedikit, meredupkan lampu kalau perlu. Karena malam ini ada satu kisah tentang seseorang yang selalu terlihat kuat. Malam ini kita akan masuk ke sebuah rumah yang lampunya masih menyala lewat tengah malam. Dan dari balik pintu kamar mandi itu, ada suara air yang sengaja dibiarkan deras agar tidak ada yang tahu kalau seorang laki-laki sedang hancur. Buka pintunya. Mari kita mulai. Jam di ruang tamu waktu itu menunjukkan pukul 1 lewat 20 menit. Saat itu rumah sudah gelap. Tetangga-tetangga juga sudah pada tidur. Hanya lampu dapur yang masih menyala kecil, berwarna kuning redup, seperti mata yang menolak terpejam. Aku baru pulang dari luar kota malam itu. Tas masih tergeletak di dekat pintu. Sepatu bahkan belum sempat kulepas sempurna. Dan rumah itu terasa asing. Padahal aku tumbuh dan besar di sana. Kadang rumah bisa menjadi tempat yang paling sunyi. Setelah kehilangan banyak orang, aku berjalan pelan ke dapur. Kulkas tua itu masih berdengung seperti biasanya. Ada panci kecil di atas kompor. Dan di meja makan, kursi ibu masih tetap ada. Tidak pernah dipindahkan. Sudah 2 tahun ibu meninggal. Tapi ayah tidak pernah mengizinkan kursi itu untuk disingkirkan. Aku membuka kulkas, mengambil air dingin. Lalu disitulah aku mendengarnya. Suara air deras dari kamar mandi belakang. Awalnya biasa saja, karena kupikir ayah memang sedang mandi malam. Tapi kemudian ada suara lain, suara yang sangat pelan, seperti orang yang sedang berusaha keras supaya tangisnya tidak terdengar. Aku diam. Gelas di tanganku bahkan berhenti bergerak. Suara itu makin deras, seolah sengaja dibesarkan untuk mengalahkan sesuatu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendengar ayah menangis. Ayahku bukanlah lelaki yang pandai bicara. Ia bahkan jarang tertawa keras. Waktu aku kecil, aku selalu takut kalau ayah pulang kerja. Suara motornya masuk gang saja
sudah bikin aku buru-buru untuk pura-pura belajar. Karena ayah adalah tipe lelaki yang mencintai keluarganya lewat diam, bukan lewat pelukan, bukan juga lewat pujian. Ayah berangkat di waktu subuh dan pulang malam dengan wajah yang lelah. Tangannya kasar. Bau oli yang selalu menempel di bajunya. Dan setiap malam, dia makan tanpa banyak bicara. Aku tidak pernah melihat ayah menangis. Waktu nenek meninggal, tidak. Waktu motornya hilang, tidak. Dan waktu ibu divonis sakit, juga tidak. Ayah hanya diam lebih lama daripada biasanya. Dan anehnya, kadang diam seorang lelaki lebih menakutkan daripada teriakan. Aku pernah berpikir, mungkin ayah memang tidak punya air mata. Atau mungkin lelaki seusia dia memang tidak diizinkan untuk runtuh. Suara air dari kamar mandi malam itu masih terdengar. Aku hanya duduk di kursi dapur, tidak berani mendekat, apalagi mengetuk. Karena ada sesuatu yang terasa salah. Seolah aku sedang mendengar bagian yang paling rapuh dari seseorang yang seumur hidupnya selalu terlihat kuat. Ibu sakit cukup lama sebelum meninggal. Dan selama itu, ayah berubah menjadi manusia yang semakin sunyi. Ia mulai sering lupa makan, mulai batuk di tengah malam, mulai duduk sendirian di teras sampai pagi datang. Tapi setiap ditanya, "Ya, ayah gak apa-apa," dia selalu jawab dengan hal yang sama. Cuma capek. Padahal meja ruang tamu penuh dengan tagihan. Padahal motor cadangan sudah dijual. Padahal aku tahu ayah diam-diam meminjam uang ke sana dan ke sini demi biaya rumah sakit ibu. Tapi ayah tidak pernah cerita. Mungkin karena banyak lelaki diajarkan sejak kecil kalau menjadi kepala keluarga berarti harus tahan hancur sendirian. Setelah ibu meninggal, rumah semakin sepi. Ayah jadi sering lupa mematikan TV. Sering tertidur di kursi ruang tamu. Sering memandangi nomor ibu di ponselnya. Lama sekali. Tapi tetap tidak menangis. Tidak di depan siapapun. Sampai malam itu, aku masih duduk di dapur. Ketika suara itu terdengar lagi. Sesenggukan kecil, tertahan,
sakit sekali didengar. Dan aku tidak tahu kenapa. Dadaku langsung sesak. Karena tiba-tiba aku sadar. Laki-laki yang selama ini kupikir paling kuat di dunia, ternyata juga masih manusia biasa. Lalu samar-samar, aku mendengar suara ayah bicara sendiri di balik pintu kamar mandi. Maaf, suara air tetap menyala deras. Maaf, aku belum bisa bikin kamu bahagia. Aku membeku. Maaf, rumah kita jadi begini. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suara seseorang yang selama ini menahan semuanya sendirian. Ayah menangis. Seperti orang yang sudah terlalu lama pura-pura kuat. Bukan tangis yang keras. Justru itu yang paling menyakitkan. Karena orang yang menangis tanpa suara biasanya sudah hancur berkali-kali sebelumnya. Aku ingin sekali mengetuk pintu. Ingin bilang kalau semuanya baik-baik saja. Tapi aku tidak jadi. Karena malam itu aku sadar mungkin ayah cuma ingin diberi ruang untuk akhirnya runtuh sebentar. Suara air terus mengalir. Dan di dapur kecil itu, aku pun ikut menangis diam-diam. Pagi harinya, ayah kembali seperti biasa. Menyapu halaman, menyeduh kopi, dan menanyakan aku mau sarapan apa. Seolah semalam tidak pernah terjadi apa-apa. Matanya sembab sedikit. Tapi beliau tetap tersenyum kecil. Dan seperti biasa, tidurmu nyenyak. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Padahal semalam dadaku rasanya runtuh, hancur. Kadang kita lupa bahwa seorang ayah juga manusia. Dia juga takut gagal, takut kehilangan, takut tidak ada yang bisa membahagiakan keluarganya. Tapi banyak sekali laki-laki yang tidak pernah diajari cara untuk meminta dipeluk. Jadi mereka memilih kamar mandi, memilih suara air, memilih menangis diam-diam saat semua orang sudah tidur. Dan sejak malam itu, aku mulai lebih sering pulang, lebih sering duduk menemani ayah, lebih sering mendengar ceritanya. Karena akhirnya aku mengerti. Kadang laki-laki yang paling kuat yang kita kenal sebenarnya cuma seseorang yang capek.
tapi tidak punya tempat untuk runtuh. Dan begitulah, ada luka yang memang tidak selesai saat diceritakan. Tapi setidaknya di malam ini, ia tidak lagi sendirian. Kalau kamu juga punya kisah yang terlalu sesak disimpan sendiri, titipkan ke Surat Tengah Malam. Terima kasih yang sudah bertahan sampai sejauh ini. Semoga setelah menonton video ini, dadamu sedikit lebih ringan. Selamat malam. Kita bertemu lagi di ujung sunyi yang berikutnya.